15 menit untuk para pemula paham kenapa video kita itu selalu sepi saat kita upload. Jadi simak video ini sampai akhir, jangan di skip agar tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua, berjumpa kita kembali di Zul Mahdi Channel. Nah, hari ini kita membahas pembahasan kenapa video kita itu sepi dan apa saja faktor-faktornya dan bagaimana caranya. Nah, teman-teman, ini beberapa ulasan yang mudah-mudahan bisa membantu dan berguna. Jadi selamat menonton. Sebagai seorang konten kreator pemula, harapan kita saat upload video itu banyak yang nonton ya. Ada yang like, ada yang komen, ada yang share video kita. Itu harapan kita setiap pemula, agar dengan adanya like, ada yang komen, ada yang share video kita, berkemungkinan kita bisa mendapatkan viewers yang lebih banyak. Dan ini berpengaruh untuk kita bagi yang masih mengejar monetisasi, atau bagi kita yang masih mengejar 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, itu bisa tercapai dengan cepat. Namun pada hakikatnya harapan kita ini belum sesuai dengan kenyataan. Buktinya saat kita upload video itu yang nonton cuma 1, bahkan 2, bahkan 3. Bahkan tidak ada yang menonton sama sekali dalam waktu yang dekat. Walaupun di hari berikutnya ataupun di minggu-minggu berikutnya ada yang menonton video kita, itu ada, tetapi itu juga lumayan sedikit ya, berkisar di angka 20 ataupun 30 orang. Ini terjadi pada saya saja ataupun terjadi kepada teman-teman semua, bisa berkomentar di bawah ini tentunya. Jadi inilah pengalaman yang kita lalui sebagai seorang pemula ya. Jadi saat kita upload konten itu tidak langsung rame ya, karena setelah kita upload itu belum langsung terbaca oleh sistem ataupun algoritma YouTube ini. Jadi memang semuanya butuh proses, bukan hanya manusia saja yang butuh proses, tapi sistem ataupun komputer ataupun YouTube itu juga membutuhkan waktu untuk menyebarkan video kita. Jadi karena kita seorang pemula, sama halnya kita itu membangun suatu warung ya. Saat kita membangun sebuah warung makan ataupun warung kopi, itu membutuhkan waktu para penonton itu untuk mengenal kita. Kalau teman-teman membangun sebuah warung ya, misalnya warung makan ataupun warung kopi, tentu orang akan melihat ya, apakah yang kita jual, apakah yang kita sodorkan. Maka pertama-tama orang akan lihat saja terlebih dulu ya. Maka dengan berjalannya waktu mereka akan tertarik, mereka akan mampir di warung kita dan mereka akan merasakan masakan yang kita buat, apakah seperti kopi atau minuman atau makanan yang kita jual, apapun saja yang kita jual, apakah yang kita jual itu terasa untuk mereka atau suka oleh mereka, maka otomatis mereka esoknya akan kembali kepada kita. Dan apakah layanan yang kita berikan untuk mereka itu terbaik atau kita itu kasar kepada pembeli kita, maka otomatis ini juga akan berdampak kepada kedai ataupun warung yang kita buat. Begitupun juga untuk akun ataupun channel kita ini. Kalau teman-teman itu sebagai seorang konten kreator, ada komentar yang datang, kalau teman-teman itu membalasnya dengan cara yang kasar, maka otomatis para subscriber kita itu akan hilang dan pergi dan tidak akan pernah kembali. Begitulah gambarannya untuk kita sebagai seorang pemula. Jadi pada intinya sebagai seorang pemula itu memang tahap awalnya itu memang sedikit, Nah, untuk teman-teman semua mungkin timbul pertanyaan ya, kapan pemula itu akan sukses? Ini jawabannya tidak ada kata pasti ataupun tidak ada jangkauannya. Karena kapan konten kita itu akan rame, kapan konten kita itu akan meledak, ini tidak ada prediksi dari sistem ataupun dari konten kreator lainnya. Pada intinya kita sebagai seorang konten kreator, kita dituntut hanya memproduksi konten, memberikan konten yang terbaik untuk audiens ataupun para publik. Sama halnya kita membuka warung tadi ya, kita itu menyediakan kebutuhan para pembeli dengan
pelayanan yang ramah, tentu dengan barang-barang yang berkualitas. Kalau diibaratkan konten kita dengan konten yang kita buat, dengan isi konten yang kita sampaikan dan isi konten yang kita jual kepada audiens ataupun publik, tentu dengan konten yang berkualitas, yang mereka minati, yang mereka sukai. Jadi tugas kita ialah mencari hal tersebut. Apa yang mereka sukai, apa yang mereka minati, apa kemauan dari para penonton. Untuk para pedagang ataupun para saat kita membuka warung tadi ya, untuk teman-teman semua maaf ya, kita kembali ke warung lagi. Jadi gambarannya biar teman-teman pemula itu mudah memahami. Karena sistemnya kita menjadi seorang konten kreator itu sama halnya dengan kita berdagang. Kita berdagang itu tentu harus ada yang suka dengan dagangan kita dan harganya terjangkau, barangnya kualitasnya terbaik. Begitupun saat kita upload video. Kita harus paham betul apa kemauan penonton, apa keinginan penonton. Kita harus tahu agar saat mereka itu klik kepada video kita, maka mereka itu akan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Otomatis saat mereka butuh ataupun saat mereka itu kembali lagi ke toko kita ataupun ke channel kita, mereka selalu mendapatkan apa yang mereka inginkan. Begitulah kita membangun sebuah channel. Jadi untuk teman-teman semua, kalau teman-teman itu seorang pemula sama dengan saya, kalau videonya itu masih sepi, itu hal yang wajar. Bersabarlah, jangan putus asa, jangan menyerah. Ini kuncinya. Kalau warung teman-teman itu ingin rame, ingin banyak pengunjungnya, ingin banyak pembelinya, maka teman-teman itu pahami. Pahami apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan. Tentu harus dilayani dengan ramah dan teman-teman itu tidak boleh kasar kepada pembeli. Sama halnya kita dengan konten, saat ada komentar yang datang, maka layanilah dengan baik. Jangan teman-teman itu membalasnya dengan kata-kata yang kasar atau dengan kata-kata yang simpel saja, sehingga membuat para publik ataupun para konten kreator lainnya ataupun dari audiens yang komen kepada video kita itu merasa diabaikan, merasa dicuekan. Ini juga berdampak kepada akun kita. Jadi untuk teman-teman, kalau ada orang yang komentar, balaslah, kemudian usahakan memberikan like, dan teman-teman itu balas dengan ya seperti canda, tawa, seperti ya lemah lembut lah ya, agar mereka itu merasa dihargai, merasa mereka itu tidak datang hanya sia-sia seperti itu. Begitupun gambarannya, memang saya hanya berikan gambaran untuk teman-teman semua, itunya seperti kita membuka warung ya. Memang seperti itulah gambarannya, karena sistemnya kita sebagai seorang konten kreator ini ya sistem dagang. Sistem dagang ya, kita menjual ilmu ataupun karir kita ataupun pengetahuan kita di YouTube ini. Artinya dalam menjual ya, ini bukan maksudnya untuk menjual sesuatu yang tidak wajar, namun sesuatu yang wajar yang dibolehkan oleh YouTube, konten yang tidak melanggar dan bukan konten yang privasi yang dipublikasikan, tidak seperti itu ya. Kita menjual, kalau kita membuka warung tadi ya, tentu kita menjual yang ada label halalnya. Begitupun kita konten. Jadi untuk teman-teman semua ya, buatlah konten yang bermanfaat, yang berkualitas, atau yang menghibur, atau yang mengedukasi, atau konten-konten yang ya ini adalah cara kita masing-masing untuk membuat konten, karena setiap orang itu minatnya berbeda-beda ya. Jadi teman-teman itu kalau membuat channel ataupun akun atau membuat sebuah video, tentu teman-teman sudah paham target konten tersebut siapa dan akan diarahkan kemana, tentu teman-teman sudah paham ya. Misalnya kalau teman-teman itu membuka warung kopi ataupun warung makan, tentu yang akan masuk tentu mereka yang lapar. Kalau warung kopi, yang akan masuk tentu mereka yang haus. Jadi begitulah kita membuat konten untuk menargetkan penonton kita ataupun audiens kita. Kalau teman-teman itu bukanya toko pupuk ya, toko pupuk, sorry teman-teman, ya maklum lah ya teman-teman, karena dari pagi belum minum, jadi ngomongnya agak sedikit ya gitulah.
nggak sedikit belepotan gitu teman-teman. Jadi untuk teman-teman semua, kalau teman-teman itu membuka warung ataupun toko pupuk, maka otomatis yang akan datang itulah dari para petani yang akan membutuhkan pupuk ya, ataupun ya semacamnya lah peralatan petani yang teman-teman jual. Maka otomatis itu target dari konten ataupun dari warung yang teman-teman bangun. Sama halnya saat kita ngonten ini. Jadi pada intinya ini perlu digarisbawahi ya. Di sini kita tidak menggurui semua teman-teman ya. Di sini kita hanya berbagi saja ataupun sharing saja pengalaman konten ya. Jadi untuk teman-teman semua tidak ada unsur untuk kita itu menjadi seorang guru ataupun menjadi seorang pengajar. Jadi saya berharap untuk teman-teman semua ada sesuatu yang bermanfaat atau sesuatu yang berguna yang bisa teman-teman ambil di video ini. Jadi kesimpulannya untuk teman-teman, kalau kita sebagai seorang pemula, kalau videonya sepi, masih belum ada yang nonton, ya teman-teman itu jangan putus patah semangat dan jangan menyerah. Walaupun video kita itu di YouTube itu masih sepi ya. Dan sudah saya bilang untuk suksesnya itu kapan dan untuk ramenya itu kapan, ini tidak ada prediksi yang jelas. Baik dari sistem YouTube ini sendiri, konten kita itu tidak ditargetkan ramenya kapan, dan konten kreator lainnya juga tidak menjelaskan kapan video mereka itu rame, apakah ditargetkan dalam 1 bulan ataupun dalam setahun video itu akan rame. Tidak ada yang menargetkan. Sistemnya kita sebagai seorang konten kreator ialah lakukan saja tugas kita memproduksi konten. Untuk ramenya biarkanlah sistem YouTube ini yang bekerja, yang menyebarkan konten kita kepada yang membutuhkan. Biarkan bekerja secara alami, jangan dilakukan cara-cara yang tidak masuk akal atau dengan cara-cara yang kotor, karena cara yang kotor akan membuat hasilnya kotor juga. Jadi untuk teman-teman semua, lakukanlah cara yang benar, cara yang baik. Kalau dalam berdagang, lakukanlah cara yang halal, yang ada berkahnya, maka otomatis teman-teman insya Allah akan berkembang dalam waktu yang lama, dan konten teman-teman itu akan terus berkembang dalam masa-masa yang panjang berikutnya. Tetapi kalau dengan cara yang kotor atau dengan cara yang tidak bersih, maka otomatis konten ataupun toko teman-teman tersebut akan cepat mati dan akan cepat ditinggalkan, karena orang sudah tahu karakter kita, orang sudah tahu dengan prinsip kita. Jadi untuk teman-teman semua, itulah yang harus kita pahami sebagai seorang konten kreator. Dan mudah-mudahan saja ya 15 menit ataupun 12 menit ini para teman-teman semua paham dengan apa yang saya sampaikan. Dan 12 menit cukup membangun teman-teman atau cukup memberikan inspirasi untuk teman-teman semua yang saat ini videonya masih sepi, yang sama dengan video ini. Nah, untuk teman-teman semua, kalau video ini memang sudah banyak kendalanya ya, kenapa video ini selalu sepi, itu banyak sekali faktornya. Namun tidak kita bahas di video ini ya, mungkin akan kita bahas di video lainnya. Jadi itu saja yang bisa kita bagikan untuk hari ini, mudah-mudahan berguna dan bermanfaat. Dan sampai ketemu lagi di hari berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menunaikannya.